Halo Sobat HI, kita berjumpa kembali di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Sebagai host episode kali ini ada saya, Diah Kusumaningrum. Dan saya, Yudiasti Rahmawati. Kami berdua adalah staf pengajar di HI Visipol UGM. Dan kami mendalami studi-studi perdamaian dan konflik. Nah, episode kali ini khusus dibuat dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Internasional yang setiap tahunnya jatuh pada 21 September. Dan untuk itu kami akan membahas satu topik khusus, yaitu September Kelam. Mungkin Sobat HI bingung nih, kita di satu sisi memperingati perdamaian gitu, tapi kok di sisi lain kelam ya? Yap, itu yang akan kita omongin. Ngomong-ngomong, Ayu masih ingat nggak waktu pertama kali merayakan Hari Perdamaian Internasional? Masih dong. Kayaknya waktu itu aku masih jadi mahasiswamu nggak sih, Mbak? Kayak masa sih? 2000. Iya dong, aku kan pernah muda. Tahun 2006 gitu. Waktu itu mahasiswa-mahasiswa yang ngambil pengantar studi perdamaian memutuskan menjadikan perayaan Hari Perdamaian Internasional sebagai proyek kelas kita. Jadi waktu itu kita ngerayainnya di 0 km kalau nggak salah ya. Ada pamerannya, ada human posternya, ada ngobrol sama pejalan kakinya. Intinya berusaha memberi tahu ke sebanyak mungkin orang bahwa tanggal 21 September itu dirayakan sebagai Hari Perdamaian Internasional. Mbak Dike, biar pada nyambung, gimana kalau kita mulai dulu dengan cerita kenapa sih tanggal 21 September dirayakan sebagai Hari Perdamaian Internasional? Oh, itu ceritanya panjang banget dan bisa jadi satu podcast sendiri, bahkan udah jadi satu film sendiri kan. Intinya sih tahun 1981 waktu itu Costa Rica sama Inggris mengajukan resolusi ke PBB supaya ada Hari Perdamaian Internasional. Nah, resolusi ini diadopsi oleh PBB gitu, dan setiap tahunnya Hari Perdamaian Internasional itu dibayangkan ada di minggu ketiga bulan September, waktu para pemimpin dunia datang ke sidang umum PBB. Tapi dalam perkembangannya ada seorang sutradara asal Inggris yang pengen mendorong inisiatif ini lebih lanjut gitu. Dalam bayangan dia kalau ada tanggal khusus gitu, kalau ada satu hari yang secara khusus setiap tahun didedikasikan buat Hari Perdamaian, itu kayaknya oke banget gitu. Dia membayangkan dunia yang paling enggak satu hari aja setahun itu enggak ada satu orang pun yang berperang. Jadi dia berkunjung dari satu negara ke negara lain, ketemu dengan kepala negara maupun pimpinan pemberontaknya gitu ya, bilang, "Woi, please satu hari aja deh, perangnya libur dulu dong," gitu. Nah, fast forward ke tahun 2001 gitu, ini awal September gitu ya, 2001 PBB mau nge-launch tanggal 21 September sebagai Hari Perdamaian Internasional gitu. Orang-orang udah pada ngumpul di markas PBB buat nge-launch inisiatif ini, tapi pas di hari launching itu ada peristiwa 9/11. Jadi akhirnya keputusan bahwa 21 September itu Hari Perdamaian Internasional baru resmi dirilis di tahun 2002. Nah, kayaknya itu cukup ya, udah cukup panjang gitu. Balik ke topik kita hari ini deh yuk. Di tengah kita memperingati Hari Perdamaian Internasional gitu, ini kan harusnya bukan cuman peringatan Hari Perdamaian Internasional, yang peringatan itu artinya celebration, tetapi peringatan di sini artinya juga warning gitu ya, kalau kita tuh punya banyak pekerjaan rumah terutama seputar penghormatan dan penegakan HAM. Iya, benar banget sih, Mbak.
Untuk waktu yang cukup lama gitu, bulan September memang menjadi bulan yang kelam ya buat penegakan HAM di Indonesia gitu. Karena banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September ternyata gitu. Menurut Amnesty International Indonesia, di bulan September, misalnya tanggal 7 September 2004, ada pembunuhan Munir, tanggal 12 September tahun 1984 ada kasus Tanjung Priok, tanggal 19 September tahun lalu ada pembunuhan Pendeta Yeremia, tahun 99 24 September juga ada tragedi Semanggi II, tahun 2019 ada beberapa pelajar yang jadi korban pelanggaran HAM selama protes reformasi di korupsi, Salim Kancil juga dibunuh bulan September tahun 2015. Belum lagi kalau kita ikut memasukkan, bahkan harus memasukkan pembunuhan massal yang dimulai tanggal 30 September 65 terhadap banyak sekali warga Indonesia yang dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Betul banget. Dan sebetulnya slogan September Kelam ini beresonansi juga gitu di ranah global. Ada peristiwa internasional yang dikenal sebagai Black September gitu ya. Waktu itu pengungsi Palestina dibantai dan diusir dari Jordania, itu tahun 1971 gitu. Lalu September tahun berikutnya, tahun 72 di Olimpiade Munich ada penyekapan atlet Israel oleh kelompok bersenjata Palestina gitu. Dan yang lain yang udah kita sebut tadi, 11 September 2001 ada penyerangan terhadap gedung World Trade Center gitu. 12 September, Stephen Biko, pejuang anti-apartheid Afrika Selatan, akhirnya meninggal setelah sekian lama ditahan dan disiksa oleh negara. Dan sekali lagi ini bukan berarti nggak ada kekerasan HAM di bulan-bulan lain, bukan berarti yang terjadi di September itu hanya kekerasan HAM yang tadi gitu, pasti masih banyak lagi. Yang ingin kita bilang cuman bahwa di Hari Perdamaian yang jatuh di bulan September ini, mari kita mengingat juga PR-PR kita di bidang kemanusiaan gitu. Iya, aku sepakat sih. Dan peringatan ini, warning ini terasa semakin genting ya Mbak, karena tren kemunduran demokrasi yang dialami di banyak negara di dunia, termasuk sampai pada tahap tertentu di Indonesia gitu. Ketika aku bilang kemunduran demokrasi, itu bukan berarti terus ujuk-ujuk menjadi otoritarian. Tentu saja ada prosesnya gitu ya. Sama-sama masih sistem demokrasi, tapi dari tadinya lebih peduli atau lebih memperhatikan hak asasi manusia, jadi enggak, atau dari yang tadinya enggak tapi terus sekarang jadi ikutan melanggar, itu kan juga termasuk kemunduran gitu. Dan memang banyak data menunjukkan bahwa penghargaan terhadap kebebasan sipil di banyak tempat di dunia termasuk Indonesia sedang menurun atau setidaknya stagnan. Jadi kukira memang peringatan ini peringatan yang sangat tepat waktu, mengingat kegentingan dari proses kemunduran demokrasi yang sedang kita alami gitu. Menurutku sih. Iya, dalam catatan Freedom House, skor demokrasi global menunjukkan penurunan terus-terusan tuh selama 15 tahun terakhir. Lalu The Guardian punya data bahwa di tahun 2020 kemarin paling enggak ada 331 orang pejuang HAM, human rights defenders gitu ya istilahnya, dari 25 negara yang berbeda dibunuh. Belum lagi para aktivis yang menerima intimidasi, gawainya diretas, secara fisik disakiti dan lain-lain. Belum lagi rekan-rekan jurnalis gitu. Aliansi Jurnalis Independen akhir tahun lalu sempat bilang bahwa paling enggak ada 56 jurnalis yang menerima kekerasan fisik atau intimidasi terkait laporan Undang-Undang Cipta Kerja saja gitu. Belum lagi laporan yang lain, belum lagi para jurnalis seluruh dunia. Ya memang genting. Nah di titik itu mungkin the best way to celebrate peace gitu, cara yang paling baik untuk merayakan perdamaian adalah dengan mengingat-ingat, bukan hanya mengingat apa saja PR yang masih
kita punya, tetapi juga apa yang masih perlu dilakukan. Dan mungkin khususnya buat kita yang di kampus kali ya Mbak, bukan hanya untuk pengajarnya atau perisetnya, tetapi ya semua warga kampus yang ada di dalam proses produksi pengetahuan di kampus. Gitu nggak sih? Aku setuju banget. Mungkin satu langkah sebelum itu, selain menunjukkan kita punya banyak PR, pengen juga sih mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh lembaga, komunitas, atau individu-individu di luar sana gitu. Ada banyak misalnya yang memperjuangkan melalui jalur-jalur pengadilan gitu. Ada juga yang memperjuangkan lewat jalur-jalur pencarian kebenaran, bukan sekedar fact finding buat bukti pengadilan dan lain-lain, tapi juga soal mengembangkan ini ya, narasi yang tidak tunggal, tidak berasal dari pemenang konfliknya saja, dalam hal ini negara misalnya, tetapi juga kemudian berusaha memunculkan narasi para korban, penyintas, bystanders, generasi kedua, ketiga gitu, dan pihak-pihak lain gitu. Ya tentu saja yang jalur pengadilan sama jalur pencarian kebenaran itu saling bersinggungan, dan ini juga ditopang oleh ini banyak aktivisme dari kekerasan, baik di lapangan maupun kalau sekarang ini juga lebih banyak di dunia maya gitu ya. Ada kamisan yang sudah hampir 700 kali, ada petisi online, ada surat terbuka, ada demonstrasi, ada macam-macam gitu. Ada juga lembaga, komunitas, individu yang memperjuangkan penyelesaian masalah-masalah ini lewat misalnya reparasi ya, mereka yang berusaha memenuhi hak sosial ekonomi, terus mengupayakan inklusi dan macam-macam gitu. Yang mungkin sering kita lupa bicarakan adalah yang mengerjakan PR kolektif ini dengan menjalin kerja-kerja itu ke dalam peran dan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Dan banyak banget sebenarnya contohnya gitu. Cuman mungkin karena saking banyaknya dan saking sehari-harinya jadi suka luput dari perhatian. Seniman yang secara sengaja mengangkat topik pelanggaran HAM ke dalam karya-karyanya, menjadi karya-karyanya, sutradara, produser film yang membuat film tentang pelanggaran HAM, guru yang berusaha mencari cara untuk mengajarkan tentang hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia ke anak didiknya, petani yang selain bertani juga aktif terlibat dalam upaya-upaya melindungi hak agrarianya dia gitu ya. Banyak banget ya sebenarnya. Termasuk juga misalnya mahasiswa gitu yang dengan sengaja memilih topik-topik skripsi. Jadi menjadikan skripsinya atau tesisnya atau disertasinya platform bagi suara-suara yang selama ini tidak pernah masuk ke arus utama gitu. Banyaklah orang yang secara sehari-hari gitu mencoba memasukkan agenda kolektif ini gitu. Nah, that said, benar banget yang kamu bilang tadi, mungkin ini beberapa menit ke depan kita bisa fokuskan gitu ya ke hal-hal yang bisa dan perlu dilakukan oleh kampus buat mendorong pemenuhan HAM dan penyelesaian kejahatan HAM masa lalu. Tapi menurutmu pribadi kenapa sih kampus perlu ngambil peran ini? Pertanyaan yang menarik dan sulit. Menurutku pribadi ada satu alasan penting ya kenapa kampus sebagai institusi sosial sebenarnya punya peran sentral dalam upaya mendorong pemenuhan HAM atau penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Alasan itu adalah karena rezim boleh berganti. Ya, pada dasarnya rezim boleh berganti dari otoriter ke demokratik, ya, jadi otoriter lagi. Tapi universitas insya Allah abadi gitu. Abadinya dalam hal apa? Menurutku dalam dua hal. Sebagai sebuah institusi sosial, kampus itu adalah situs gitu. Ada yang bilang situs, ada yang bilang arena, ada yang bilang ruang. Dan sebagai sebuah situs, dia bisa menjadi situs kekerasan atau situs perdamaian. Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia atau penyelesaian terhadap pelanggaran HAM masa lalu, kampus bisa menjadi situs di mana pelanggaran HAM itu dilanggengkan, dan karenanya kampus menjadi kolaborator dalam proses pelanggaran HAM itu, atau situs-situs
kekerasan di mana kampus menjadi korban dari pelanggaran HAM itu gitu. Dengan tercederai kebebasan akademik, pembungkaman akademisi, maka dia juga bisa menjadi korban gitu. Dan contohnya banyak aku kira di banyak kasus pembunuhan massal gitu, atau di banyak kasus oleh rezim yang opresif, biasanya yang dikejar-kejar duluan itu justru kelompok intelektual yang biasanya ditutup duluan, dibungkam duluan, itu justru kampus. Mulai dari pemburuan dan penghabisan kelompok intelektual di Jerman waktu Holocaust, pun juga yang terjadi di Kamboja oleh rezim Pol Pot gitu ya, yang pertama dikejar-kejar, yang pertama berusaha dihabisi itu justru kelompok intelektual. Atau juga kasus misalnya di Chile atau sekarang di Brasil yang dilakukan oleh Bolsonaro adalah membungkam kritik dengan berusaha mempersekusi kelompok intelektual. Jadi dari cerita-cerita ini tadi hanya untuk menggarisbawahi poinku bahwa kampus itu abadi sebagai sebuah situs di mana kebijakan sebuah rezim itu termanifestasi. Itu baik situs di mana dia menjadi kolaborator dari kebijakan rezim itu, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, atau dia menjadi korban dari kebijakan rezim yang opresif. Kampus itu menghadapi pertanyaan abadi, oke, kalau ini ada sebuah rezim yang tendensinya melakukan pelanggaran HAM, kamu mau jadi kolaborator atau kamu jadi korban? Dalam konteks Indonesia, apalagi untuk kasus 65, ya jadi dua-duanya gitu. Kampus juga ikut terlibat dalam pembersihan mereka yang dilabel kiri oleh negara, tetapi juga di saat yang sama yang dibersihkan siapa ya? Ya kolega sendiri, teman-teman sendiri, mahasiswa sendiri gitu ya. Jadi sebagai sebuah situs, kampus punya peran sentral karena itu. Termasuk di Visipol ya. Aku ingat tahun 2016 ya, kebetulan karena dia Natalistnya jatuh di bulan September, kita pengen tahu siapa aja sih mahasiswa di Visipol, di tempat kita bekerja yang dihilangkan oleh rezim gitu. Ya dosennya juga siapa yang dibersihkan, dan dari beberapa penyintas yang masih hidup dan masih bisa bercerita, kita juga mendapatkan informasi bahwa yang memulai proses pembersihan itu semua ya rekan mahasiswa dan rekan dosen sendiri gitu ya, sebelum nanti dipindah tangankan ke tentara. Nah yang kedua, pertanyaan abadi yang lain adalah oke, let's say pelanggaran HAM di masa depan tidak ada gitu ya. Bukan berarti kita lupa kan dengan pelanggaran HAM yang sudah terjadi di masa lalu. Bukan berarti kita lupa pada penyintas, korban pelanggaran HAM di masa lalu. Nah, di titik ini pertanyaan abadinya mungkin lebih berkaitan pada proses produksi pengetahuan yang kita lakukan. Pengetahuan yang kita produksi itu mau buat siapa gitu. Mau melanggengkan pembungkaman tentang pelanggaran HAM masa lalu, atau mau diarahkan agar bisa membawa narasi-narasi yang selama ini terkubur, narasi-narasi yang selama ini terkesampingkan. Universitas abadi juga in that sense gitu ya. Jika tidak dibubarkan, kita akan terus melakukan proses produksi pengetahuan. Pertanyaannya, pengetahuan tentang siapa dan untuk siapa yang akan kita produksi. Itu sih kalau aku pribadi. Ini yang poin Ayu terakhir nih bikin aku ingat sama konsep ini ya, epistemic injustice gitu. Jangan-jangan sebagai tempat produksi pengetahuan, universitas itu ikut berkontribusi ke epistemic injustice gitu. Yang dianggap valid, yang dianggap benar, itu cuman cara memahami yang seperti ini, cara-cara memahami hal itu dengan cara berbeda, itu kemudian tidak dianggap valid, atau yang dianggap benar, itu cuman yang disuarakan oleh orang-orang ini, dan bukan oleh orang-orang itu gitu ya. Dan nggak kerasa gitu bahwa itu epistemic injustice. Yang namanya universitas itu dipercaya oleh orang-orang sebagai tempat produksi pengetahuan gitu. Jadi pengetahuan yang biasanya diberikan, didiseminasikan oleh universitas udah nggak banyak dipertanyakan lagi kan. Dan disitulah epistemic injustice-nya menjadi abadi, menjadi langgeng gitu. Aku jadi ingat ini kalimat yang sering banget dikutip dari bukunya Pram gitu kan. Kita harus adil sejak dalam pikiran. Mungkin gitu kali ya gambarin epistemic injustice tuh. Jangan-jangan selama ini kampus sudah tidak adil sejak dalam pikiran, bahkan ketika merencanakan penelitian sekalipun, karena memilih untuk mencari pengetahuan dari satu sisi saja, alih-alih dari yang lain. Dan yang lain ini tentu saja mereka yang selama ini terkesampingkan.
Itu kali ya. Iya yuk, mungkin kita perlu kasih beberapa contoh baik gitu biar podcast di bulan September ini nggak kelam-kelam amat gitu. Kita kasih beberapa contoh baik gitu. Bisa dari universitas kita, bisa dari universitas lain, soal apa sih yang kemudian universitas sudah lakukan gitu ya buat keluar dari epistemic injustice ini, buat menghadapi pertanyaan abadi tadi gitu. Nah mungkin aku mulai dari ini dari teman-teman kita di Australia gitu. Aku kira ada kesadaran yang sangat tinggi di kalangan akademisi Australia bahwa universitas mereka gitu ya bukan cuma gedungnya tapi institusi pengetahuannya itu dibangun di atas settlers genocide, di atas penghabisan massal terhadap masyarakat asli Australia gitu. Makanya setiap kali ada acara, mereka selalu membukanya dengan statement, kami mengakui bahwa yang kita lakukan ini dilakukan di atas tanah yang tadinya dimiliki oleh kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Kalau kita lihat mereka kirim email gitu, di bawah itu salamnya bukan cuma nama, posisi, dan alamat mereka, tetapi ada rekognisi. Dan ini aku kira bukan cuman gimmick, tapi dengan selalu melakukan ini itu ada upaya sadar untuk mencegah supaya kedepannya tuh satu, kita nggak lupa bahwa institusi ini pernah mengambil posisi di samping opresor, kita mengakui itu dan kita tidak ingin itu terjadi lagi di masa depan gitu. Iya, aku hanya membayangkan betapa kerennya kalau universitas-universitas di Indonesia yang misalnya dulu sudah berdiri di tahun 1960-an atau terlibat dalam gerakan reformasi rame-rame gitu, mengakui gitu ya bahwa universitas-universitas ini juga terdampak oleh pelanggaran HAM dan kekerasan massal yang terjadi dan melakukan beberapa kekerasan itu. Itu mungkin jadi pengakuan yang sangat berarti banget buat beberapa korban pelanggaran HAM di Indonesia. Itu satu. Terus yang kedua, menurutku selain mengakui kekerasan yang terjadi, yang dilakukan oleh kawan-kawan di Australia tadi itu juga bisa dibaca sebagai upaya untuk menormalisasi pembicaraan tentang keterlibatan kampus dalam kekerasan massal atau pelanggaran HAM di masa lalu sih. Dengan menaruh pengakuan itu di email misalnya, lambat laun warga kampus merasakan tindakan itu sebagai sebuah gesture penting gitu ya, yang menjadi praktik bersama di kampus mereka gitu. Mungkin itu juga ya yang bisa kita lakukan di Indonesia, atau sudah dilakukan tapi perlu didorong lebih banyak. Menormalisasi pembicaraan tentang berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, bukan cuma di ruang-ruang kampus tetapi juga di level terdekat. Jadi bayanganku juga mungkin dengan teman kos, dengan penjaga kos, dengan pacar, dengan teman segeng, bahkan dengan orang tua di rumah gitu. Mungkin keren juga kalau mulai banyak dosen atau pengajar yang meminta anak didiknya mengingat lagi gitu ya, di mana keluarga mereka di beberapa tahun penting yang kita sebut tadi, di mana kakek nenek mereka tahun 65 pengalamannya gimana, di mana bapak ibu mereka tahun 98 pengalamannya gimana, sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM tadi itu terasa lebih dekat gitu. Waktu Ayu bilang menormalkan ngomongin soal ini tuh bukan sekedar kebebasan akademik, membolehkan diskusi soal ini, ngomongin soal itu dan segala macam, tetapi juga ada sikap gitu, ngomongin hal begini tuh biasa aja, nggak usah baper. Ngomongin begini tuh bukan dalam rangka kita nyalahin kamu atau kita nyalahin ini, nyalahin itu gitu, tapi ya biasa aja gitu diomongin tanpa harus ada yang ngegas, dan ini bukan sesuatu yang visipol saja atau klaster humaniora aja gitu. Ngomongin HAM di kedokteran umum misalnya bisa banget ujung-ujungnya yang melakukan uji forensik kepada teman-teman yang habis dipukulin, teman-teman yang kena tusuk, yang kena luka tembak, kena peluru karet dan segala macam, kan teman-teman kedokteran gitu. Di masa pandemi ini yang kemudian haknya untuk menjalankan profesi dengan baik, dengan profesional dan segala macam tidak terpenuhi, itu teman-teman tenaga kesehatan. Normalisasi pembicaraan soal hak asasi manusia itu luas ya, bukan cuman menjadikannya ada dan sehari-hari, tetapi juga
menjadikannya topik yang nggak usah baperan gitu deh gitu, diomongin biasa aja, diomongin terbuka, nggak usah sensi gitu, dan juga bisa diomongin oleh siapapun gitu. Buat kita yang bekerja di kampus, normalisasi itu bisa dilakukan di 3 arah sekali ya Mbak, di pengajaran, di riset, sama di pengabdian gitu. Mbak Dike punya ini nggak? Aspirasi, tips, cerita, gimana upaya-upaya normalisasi tadi bisa dilakukan di 3 arah yang aku sebut? Waktu kamu bertanya tadi, aku ingat tulisannya Rorty ya, soal pendidikan sentimentalisme gitu. Dia bilang bahwa sayang banget upaya para aktivis HAM di luar sana tuh banyak yang nggak maju-maju gitu. Nah terus dia berpikir ini bukan aktivis HAM-nya yang kurang usaha gitu, tapi barangkali dukungan dari sistem pendidikan itu belum optimal gitu ya. Orang tahu soal HAM, orang setuju soal HAM, tapi cuma di level kognisi gitu. Menurut Rorty di riset-risetnya dia, misalnya orang-orang di Serbia gitu, orang-orang di daerah-daerah pasca konflik itu tahu soal HAM dan punya komitmen untuk menghargai HAM gitu ya. Masalahnya buat mereka musuh yang sedang dihadapi itu mereka anggap derajat kemanusiaannya itu nggak sama mereka gitu. Ya iya mereka manusia gitu, tapi mereka misalnya kecoa gitu, tapi mereka anjing, tapi mereka babi, tapi mereka cebong, tapi mereka kampret gitu, atau tapi mereka perempuan, emosional, tapi mereka masyarakat adat, primitif, tradisional gitu, tapi mereka anak-anak, tapi mereka transgender, tapi mereka ini. Jadi menurut Rorty kalau kita mau ngomongin pendidikan HAM itu yang pertama kita mencoba mendidik ulang orang-orang untuk bisa melihat bahwa yang di depannya itu manusia yang sama utuhnya dan sama derajatnya dengan dia gitu. Karena selama ini di daerah-daerah konflik masalahnya itu gitu, kita udah gagal melihat yang di depan itu manusia, hingga kemudian meskipun kita sepakat setiap manusia itu punya hak asasi, kita nggak sepakat bahwa hak asasi itu juga kemudian harus di-extend gitu, harus dilekatkan juga pada yang ada di depan kita. Itu sih kalau bidang pengajaran. Aku yakin kalau kita browsing tipis-tipis gitu, di luar sana ada banyak ya upaya mengajarkan hal-hal ini gitu, baik yang kaitannya dengan rasisme, seksisme, pelanggaran HAM-nya itu kan template-nya bisa macam-macam ya, bisa etnisitas, bisa agama, bisa ras, bisa seks, bisa orientasi seksual, bisa macam-macam lah gitu. Dan aku kira dengan browsing tipis-tipis itu banyak silabus di luar sana yang bisa kemudian kita jadikan ini ya titik awal diskusi. Cuman kuncinya selama-lamanya iman harus sampai ke ranah afeksi, nggak bisa berhenti di ranah kognisi. Dalam konteks pelanggaran HAM mungkin itu artinya juga tidak berhenti di menghafal pasal-pasal dan menghafal berbagai rezim perlindungan HAM di level nasional maupun global, ya nggak sih? Kalau untuk di riset mungkin ini kali ya, lagi-lagi tadi udah sedikit disinggung sih, gimana kita selalu dihadapkan pada pertanyaan abadi soal penelitian ini tentang siapa dan untuk siapa gitu. Mungkin kata kuncinya adalah kampus bisa mendorong upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM maupun pencegahan pelanggaran HAM di masa depan. Kalau proses-proses riset itu juga peka terhadap relasi yang timpang antara mereka yang punya kuasa dan tidak punya kuasa gitu. Dan bukan hanya peka, tetapi berkomitmen untuk membuat proses produksi pengetahuan maupun pengetahuannya itu sendiri lebih demokratis, lebih inklusif. Aku jadi ingat ada satu riset di Visipol gitu yang dilakukan secara komparatif di 5 negara gitu ya. Indonesia, Kolombia, Argentina, Irlandia Utara, dan Aljazair. 5 negara ini dibandingkan karena apa? Karena mereka sama-sama mengalami kekerasan setelah Perang Dingin. Cuman masalahnya belum pernah tuh ada yang ngeriset soal gimana kekerasan ini mengubah cara masyarakat secara kolektif membayangkan kehidupan sosialnya gitu.
Aku kira yang juga penting digarisbawahi ketika riset-riset itu ingin memunculkan suara-suara yang selama ini nggak kedengaran, itu bukan SJW doang gitu, tapi karena dengan menghadirkan aneka cara pandang itu, kita jadi bisa punya resep bina damai yang lebih pas gitu, tidak pakai satu template besar bina damai liberal gitu dari UN, tetapi kita punya banyak menu bina damai, dan aneka menu itu kemudian bisa dikonsultasikan lagi gitu ke masyarakat yang menjadi subjek utama dari aneka kegiatan bina damai ini gitu. Nah, kalau udah ngomong soal riset itu sesuatu yang kemudian luarannya itu harus bisa dikonsumsi juga gitu oleh publik. Bisa lewat yang resmi-resmi tuh rekomendasi kebijakan gitu, atau yang lebih ringan artikel, podcast gitu ya, buku cerita anak dan segala macam. Tapi yang lain-lain juga sebetulnya, dan ini nyambung ke pilar ketiga Tridharma soal pengabdian, sebenarnya ujung-ujungnya bisa jadi beberapa program KKN gitu. Ya nggak sih, yuk, ayo kebayang nggak program KKN apa gitu yang bisa dilakukan di beberapa kampus atau sudah dilakukan di beberapa kampus? Aku kebayang banget. Aku waktu itu berkesempatan ke Kamboja gitu buat ikut satu konferensi tentang genosida. Nah, yang menarik di konferensi itu ada dosen-dosen komunikasi, dia presentasi tentang pekerjaan yang dia lakukan bersama mahasiswa-mahasiswanya. Jadi yang mereka lakukan itu adalah membangun aplikasi buat backpacker gitu. Mereka sadar betul cerita-cerita tentang genosida di Kamboja itu semakin hari semakin terkurangi mungkin maknanya, karena situs-situs genosida hanya sebatas diketahui oleh para turis gitu ya, itu pun hanya situs-situs yang besar gitu, sehingga berpotensi menggerus ingatan orang tentang situs-situs yang lebih kecil, dan karenanya mungkin ingatan orang bahwa ini sesuatu yang dialami oleh semua lapisan masyarakat di sana. Jadi yang dilakukan adalah sebenarnya membuat peta berbasis aplikasi, di mana kalau aku download petanya, misalnya aku lagi berdiri di satu tempat, di aplikasi itu akan kelihatan beberapa titik di sekelilingku yang berkaitan dengan genosida di Kamboja waktu itu gitu. Dan titik-titik ini nggak harus situs-situs besar, bisa juga nih rumah pribadi yang dulu menjadi situs kekerasan, atau jalan tertentu, atau bekas ruko gitu ya. Yang menarik adalah nggak cuma sekedar menaruh penanda lokasi, mereka juga memastikan kalau kita, para turis yang datang ke Kamboja ini, mengklik salah satu pinnya gitu di map, maka kita bisa mendapatkan informasi tertulis tentang itu situs apa, atau bahkan di beberapa situs video gitu yang mereka lakukan bersama saksi mata atau bahkan bersama penyintas langsung. Jadi sebenarnya bisa banget membayangkan program KKN itu sebagai bagian dari upaya bina damai yang lebih luas, yang memang benar-benar berkontribusi terhadap penyelesaian kekerasan, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Gitu sih Mbak, aku kebayangnya. Ya, waktu kamu cerita soal peta digital di Kamboja, aku kebayang gitu. Di Jogja orang lewat Tugu, foto-foto di Tugu dan segala macam. Nggak tahu gitu di sekitarnya, di sebuah bank di dekat situ, itu dulu tempat orang-orang diinterogasi tahun 65-66, di orang datang ke titik 0 km, foto-foto gitu ke Benteng Vredenburg gitu. Mereka nggak tahu di situ dulu tempat nahan orang, satu ruang yang kecil, yang itu kan ruang dioramanya kecil-kecil gitu, bisa buat puluhan orang gitu. Orang nggak kebayang. Orang nggak tahu kalau lagi makan di Jalan Moses Gatot Kaca di Gejayan itu dulu di sana ada mahasiswa-mahasiswa melakukan protes, berjuang untuk demokrasi, dan ada satu orang yang terbunuh gitu ya. Nah, dan ini bukti dari yang Ayu bilang tadi di depan ya, bahwa rezim boleh berganti, universitas abadi gitu. Jadi sebetulnya salah satu pihak yang bisa menjaga memori kekerasan maupun perdamaian di sebuah kota, di sebuah negara, ya universitas. Aku tiba-tiba kebayang aja yuk, misalnya nih, ini amit-amit, ini bukannya minta atau apa ya, tapi misalnya aku, kamu, atau kolega kita, atau mahasiswa
mahasiswa kita ada yang mati gitu ya, ada yang dihilangkan dan segala macam, sampai berapa tahun ke depan sih orang ingat soal kita? Iya nggak sih? Iya, aku membayangkan kayak teman-teman di Kendari deh, baru aja gitu, maksudnya baru tahun 2019 terlanggar HAM-nya oleh negara ya, selama bergabung di aksi reformasi di korupsi gitu. Siapa yang rajin membicarakan mereka sekarang gitu kan? Bagaimana dengan orang-orang yang hilang tahun 98 misalnya? Seberapa banyak orang yang pernah dengar aja namanya? Itu permasalahan real ya dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Orang bisa menyelesaikan satu masalah kalau dia bisa mengenali itu masalah. Nah, aku sangat khawatir kalau kampus tidak melakukan perannya, maka proses mengingat bersama ini, proses remembering secara kolektif ini jadi tambah terasa sulit. Aku juga mikir ini Mbak, bukan hanya soal pengakuan, bukan cuma soal normalisasi di 3 ranah tadi, tapi juga kampus itu punya kuasa loh menentukan siapa yang dapat pendidikan dan siapa yang tidak. Dan kalau kita memahami proses penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM atau pencegahan terhadap pelanggaran HAM di masa depan itu sebagai proses yang panjang, sebagai sebuah maraton, maka jangan-jangan kita juga berkepentingan mendidik orang-orang yang bisa berkomitmen dalam perjuangan ini. Ini bukan hanya mahasiswa biasa, tetapi juga terutama para pejuang HAM gitu, mereka yang sekarang sudah aktif memperjuangkan HAM, penyintas, atau bahkan keluarga penyintas. Dengan merancang aksi afirmatif buat mereka, jangan-jangan kampus jadi bisa berkontribusi terhadap upaya penegakan HAM dengan investing on the right person gitu, dengan memberi fasilitas pendidikan pada orang yang tepat. Beasiswa buat penyintas atau keluarganya jika mereka mau, tapi kan sebelum kita ngomong mereka mau apa enggak, yang jadi problem kan apakah kampus menyediakan atau tidak. Mungkin pelatihan yang tidak berbayar atau berbiaya ringan atau apapun bentuk diseminasi pengetahuannya sehingga dia bisa sampai kepada orang yang tepat dan membutuhkan. Baik banget yang udah kita bicarakan. Kalau kita simpulkan dalam beberapa poin gitu, menurutmu apa Mbak yang harus digarisbawahi? Buat aku sih yang pertama, jangan sampai kampus lebih banyak berkontribusi pada epistemic injustice. Sekarang kamu apa? Ya, dengan berupaya adil dari dalam pikiran, semoga kampus bisa selalu menyadari bahwa dia bisa menjadi situs kekerasan maupun situs perdamaian, dan ketika pun dia menjadi situs kekerasan, dia bisa menjadi kolaborator dan bisa menjadi korban dari kekerasan itu sendiri. Jadi kampus itu tidak pernah netral gitu. Sehingga kalau dilihat dari sisi itu, kampus sangat-sangat berkepentingan untuk mengambil bagian dalam gerakan besar mendorong negara yang lebih menghargai dan mempedulikan hak asasi warganya. Mungkin 2 hal ya, kalau boleh tadi banyak contoh itu dikelompokkan gitu, mungkin ada 2 kelompok besar ya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah gimana membuat cerita-cerita tentang hak asasi manusia, baik proses pemenuhannya maupun pelanggarannya di masa lalu, itu semakin dekat, semakin relatable di level sehari-hari, di berbagai ruang gitu ya, nggak cuma di ruang kelas, tetapi juga di ruang-ruang lain yang dibangun oleh relasi-relasi yang lain oleh warga kampus. Dan berkaitan dengan itu, universitas juga bisa dipandang sebagai space entrepreneur gitu. Ketika dia menyebarkan pengetahuannya, dia juga lagi bikin ruang gitu, ruang diskusi, ruang dialog, ruang-ruang pembicaraan, ruang-ruang di mana kita bisa mengingat sesuatu bersama-sama. Dan penekanan tentang riset dan pengabdian tadi, kukira
mempertegas ide bahwa ruang ini nggak cuman ada di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus. Dan mungkin sekarang lebih penting untuk berupaya keras mewujudkan ruang-ruang ini di luar kampus, lagi-lagi karena mengingat konteks kemunduran demokrasi yang lagi tren di seluruh dunia. Kalau aku itu sih. Nah, itu tadi Sobat HI obrolan saya dan Ayu. Semoga ini ya, obrolan tadi dipandang sebagai refleksi, tetapi juga curhat, tetapi juga cara kami untuk ngajak ngobrol Sobat HI semua tentang kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai-selesai di Indonesia. Gitu, dan di tingkat global. Ya, dan di tingkat global. Makasih banget Ayu, aku akan tutup dengan disclaimer bahwa apapun yang tadi kita refleksikan, curhatkan di sini adalah pendapat pribadi ya. Aku dan Ayu not necessarily mencerminkan pendapat dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM maupun kolega dan mahasiswa yang ada di situ. Nah, sampai jumpa lagi Sobat HI di episode-episode lain. Selamat Hari Perdamaian. Dah. Selamat Hari Perdamaian.